Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Buya Milenial, keadaan umat Islam di akhir zaman tentunya menjadi salah satu hal yang penting dan harus kita ketahui. Tanda-tanda akhir zaman banyak disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Sebagaimana kita ketahui, beberapa tanda pasti akhir zaman menurut Al-Quran adalah kemunculan Dajjal, Imam Mahdi, Nabi Isa alaihi salam, dan terbitnya matahari dari barat. Namun, tanda-tanda kiamat tidak hanya seputar kemunculan tokoh-tokoh yang disebutkan dalam Al-Quran. Salah satu tanda-tanda kiamat juga berbentuk perubahan dari sikap serta perilaku umat manusia. Terjadinya fitnah-fitnah besar yang menyebabkan bercampur aduknya antara yang hak dengan yang batil, mengakibatkan iman menjadi mudah goyah. Sehingga seorang yang di waktu pagi beriman bisa menjadi kafir di waktu sore hari, dan yang pada sore harinya beriman pada pagi harinya bisa menjadi kafir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bersegeralah melakukan amalan soleh sebelum datang fitnah atau musibah seperti potongan malam yang gelap, yaitu seseorang pada waktu pagi dalam keadaan beriman dan di sore hari dalam keadaan kafir. Ada pula yang sore hari dalam keadaan beriman dan di pagi hari dalam keadaan kafir. Ia menjual agamanya karena sedikit dari keuntungan dunia." Hadis riwayat Muslim. Akan tetapi masih banyak umat muslim yang belum menyadarinya akan adanya fitnah tersebut. Berikut ini ulasan keadaan umat Islam di akhir zaman. Sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan share apa yang kamu tahu yang lain juga harus tahu. Banyak tapi tidak berbobot. Sahabat Buya Milenial, terdapat hadis tentang keadaan umat Islam di akhir zaman. Dalam hadis tersebut diberitahukan bahwa jumlah umat Islam banyak, tetapi tidak berbobot dan tidak berdaya sama sekali. Dari Thauban ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Suatu masa nanti bangsa-bangsa akan memperebutkan kalian seperti orang-orang yang sedang makan yang memperebutkan makanan di atas nampan." Kemudian ada sahabat yang bertanya, "Apakah saat itu kita kaum muslimin berjumlah sedikit sehingga bisa mengalami kondisi seperti itu?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Sebaliknya jumlah kalian saat itu banyak. Namun kalian hanyalah bak buih di atas air bah yang dengan mudah dihanyutkan ke sana kemari. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencabut rasa takut dari dalam diri musuh-musuh kalian terhadap kalian, sementara Dia meletakkan penyakit wahan dalam hati kalian." Ada sahabat yang bertanya lagi, "Wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah wahan itu?" Beliau menjawab, "Cinta dunia dan takut mati." Hadis riwayat Abu Daud. Umat Islam tertipu dengan banyaknya jumlah mereka padahal tidak bermutu. Sahabat menyangka bahwa keadaan hina yang mereka alami disebabkan jumlah mereka yang sedikit. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyangkal dengan mengatakan bahwa jumlah muslimin pada waktu itu banyak namun berkualitas rendah. Hari ini sudah terbayangkan keadaannya. Umat Islam seperti buih yang tidak berdaya dalam menjaga kemuliaan Islam sehingga orang Islam direndahkan. Misalnya, orang Islam itu gampang, bayar saja beres, waktunya sholat nggak sholat, aurat dibuka-buka, nggak punya wibawa. Dan setelah itu Allah akan menitipkan wahan atau penyakit di hati orang-orang beriman ini. Cinta dunia. Sahabat Buya Milenial, keadaan umat Islam di akhir zaman yang kedua adalah adanya penyakit cinta dunia. Penyakit inilah yang membuat umat Islam lemah dan tidak berdaya.
Sejatinya sudah banyak diperingatkan bahwa manusia di dunia ini hanya sebatas singgah dan bukan sebagai tujuan akhir. Apabila seorang muslim memiliki penyakit terlalu cinta dunia, maka ia akan lupa terhadap tugasnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya fenomena ketidakpedulian kepada sumber harta dan kekayaan. Hal ini telah terjadi pada zaman sekarang, tepat seperti apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan tiba satu zaman yang ketika itu orang tidak peduli lagi bagaimana ia mendapatkan harta, apakah dari sumber yang halal ataukah yang haram. Hadis riwayat Bukhari. Adanya penyakit takut mati yang disebabkan oleh lemahnya iman dalam diri. Keadaan umat Islam akhir zaman berikutnya adalah adanya penyakit takut mati yang disebabkan oleh lemahnya iman dalam diri. Pada dasarnya orang-orang yang takut dengan ajal adalah orang-orang yang menyadari bahwa mereka memiliki amal yang sedikit dan takut akan balasan di akhirat. Terkait hal ini, sebagian ulama juga menjelaskan takut mati bukan mati beneran, tapi takut gak dapat rezeki, takut pangkatnya turun. Kalau sudah begitu, maka rendahlah ia karena cinta dunia. Apabila seseorang sudah cinta dunia, dia akan menjual agamanya dan takut mati. Semakin cinta dunia, dia akan semakin rendah karena terdapat rasa rakus di hatinya. Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, umatku akan ditimpa penyakit yang pernah menimpa umat terdahulu. Sahabat bertanya, apakah penyakit umat terdahulu itu? Beliau menjawab, penyakit itu telah terlalu banyak seronok, terlalu mewah, menghimpun harta sebanyak mungkin, tipu menipu dalam merebut harta benda dunia, saling memarah, hasut menghasut sehingga jadi zolim menzolimi. Hadis riwayat Al-Hakim. Orang bodoh memikul amanah. Sahabat Buya Milenial, keadaan akhir zaman berikutnya adalah banyak amanah diduduki oleh orang-orang yang bukan ahlinya. Baginda Rasulullah SAW bersabda, jika amanat telah disia-siakan, tunggu saja kehancuran terjadi. Ada seorang sahabat bertanya, bagaimana maksud amanat disia-siakan? Nabi menjawab, jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancuran itu. Hadis riwayat Bukhari. Badruddin Al-Aini dalam Umdah berkata, Al-Kirmani berkata, urusan diserahkan yang dimaksud ialah menyerahkan suatu perkara kepada orang yang tidak berhak memikulnya, seperti seorang hakim yang tidak memiliki pengetahuan tentang agama. Penggunaan istilah orang-orang bodoh yang mengurusi segala perkara disebut dengan ar-ruwaibidah. Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, akan datang tahun-tahun penuh dengan kedustaan yang menimpa manusia. Pendusta dipercaya, orang yang jujur didustakan, amanat diberikan kepada pengkhianat, orang yang jujur dikhianati, dan ruwaibidah turut bicara. Lalu beliau ditanya, apakah ruwaibidah itu? Beliau menjawab, orang-orang bodoh yang mengurusi urusan perkara umum. Hadis riwayat Ibnu Majah. Wanita tabarruj. Sahabat Buya Milenial, wanita bertabarruj juga salah satu keadaan umat akhir zaman. Tabarruj adalah wanita menampakkan kecantikannya atau keindahan tubuhnya di depan lelaki yang bukan mahram. Sifat ini sudah ada sejak zaman wanita jahiliyah. Adapun sifat tabarruj yang terjadi pada zaman jahiliyah adalah mereka keluar dari rumah berjalan kaki di antara laki-laki, wanita yang berjalan lenggak-lenggok atau genit, dan wanita yang mengenakan kerudung tapi nampak perhiasan di leher dan telinga. Sekarang pun para wanita sudah banyak yang mulai membuka aurat. Bukan hanya kepala yang dibuka, namun sekarang sudah banyak yang berani membuka paha dengan memakai celana atau rok setinggi betis. Sabda Nabi SAW telah terbukti zaman sekarang. Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda,
Ada dua golongan dari penduduk neraka yang belum pernah aku lihat. Suatu kaum yang memiliki cambuk seperti ekor sapi untuk memukul manusia, dan para wanita yang berpakaian tapi telanjang berlenggak-lenggok, kepala mereka seperti punuk unta yang miring. Wanita seperti itu tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium baunya, walaupun baunya tercium selama perjalanan sekian dan sekian. Hadis riwayat Muslim. Sifat wanita yang digambarkan dalam hadis tersebut sudah ada di zaman kita ini. Padahal Al-Quran menggambarkan bagaimana wanita di zaman Nabi Musa saja memikul rasa malu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kemudian datanglah kepada Musa salah seorang dari kedua wanita itu berjalan penuh rasa malu. Ia berkata, sesungguhnya bapakku memanggil kamu agar ia memberikan balasan terhadap kebaikanmu memberi minum ternak kami." Quran Surah Al-Qasas ayat 25. Sahabat Buya Milenial, ayat ini menjelaskan bagaimana seharusnya kaum wanita berakhlak dan bersifat malu. Allah menyifati gadis wanita yang mulia ini dengan cara jalannya yang penuh dengan rasa malu dan terhormat. Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, gadis itu menemui Musa alaihi salam dengan pakaian yang tertutup rapat. Oleh karena itu sahabat, terkhususnya wanita muslim, jangan ikut-ikutan tidak memiliki rasa malu apalagi mengumbar aurat di media sosial. Sesungguhnya wanita saat ini bisa memiliki rasa malu seperti ayat tersebut. Caranya tentu dalami ilmu agama, tambah terus pelajaran akhlak dan adab bergaul dengan lawan jenis. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.